Hari ini kita membahas satu tema di dalam rangka memperingati Hari Anak, ya, dengan tema anak yang berproses. Tentu kita yang ada di ruangan ini bukan ruangan sekolah minggu ya, tetapi kita juga sebagian besar masih status anak kalau ada orang tua, ya. Kalau orang tua sudah tidak ada lagi, tetap anak yatim piatu. Ya, saya juga anak yatim piatu. Ya, tapi saya sudah punya anak. Jadi saya mempunyai gelar ganda. Jadi sebagai anak tapi juga sebagai orang tua. Nah, hari ini temanya anak yang berproses. Kenapa? Karena kita memperingati Hari Anak Nasional. Ya, kalau Hari Ibu kita ikut internasional. Hari Ayah juga. Ya, kalau Hari Anak kita ikut Hari Anak Nasional. Kenapa? Karena Hari Anak Internasional tidak cocok dengan kalender gereja. Ya, Hari Anak Internasional tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ada juga Hari Anak Sedunia tanggal 20 November, itu juga udah persiapan Natal, menjelang Natal itu. Ya, jadi ada tema-tema lain yang dipilih oleh gereja kita. Nah, kita memilih Hari Anak Nasional yang sedianya jatuh tanggal 23 Juli atau hari Selasa, lusa. Ya, tema yang sangat menarik kita angkat hari ini adalah anak yang berproses. Anak yang berproses. Satu ayat saja yang akan menjadi pembahasan kita. Amsal 22 ayat 6. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi ada dua kalimat di sini, ada sebab, ada akibat. Yaitu yang pertama, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dan kalimat yang kedua yang adalah sebagai akibat, yaitu maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, kalau mengingat kemarin hari Jumat ya di PA, ya saya ada bicara salah satu kalimat bahwa Amsal atau bahkan kitab suci cenderung melihat secara sederhana. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang masih sangat sederhana. Jadi kalau membahas selalu hitam dan putih, benar dan salah, dosa dan kebenaran. Walaupun kemudian berkembang hal-hal yang tidak sesederhana itu. Ya, karena kalau waktu itu langsung jelimet akan gak ngerti umat Tuhan. Nah, ini juga bahasanya sangat sederhana. Kalau orang muda dididik menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Walaupun kita pasti gampang sekali mendebatnya. Ya, wah ada kok orang yang diajar dengan baik-baik, anaknya tetap badung. Ya, ada yang orang tuanya gak karu-karuan, bapaknya sibuk apa, mamanya sibuk apa, anak gak diurus, anaknya baik. Ya, jadi tidak sesederhana itu karena ada faktor X, ya, ada intervensi kuasa gelap, ada intervensi kuasa Tuhan. Ya, tentu itu tidak semua karena ini bukan makalah ya, ini ayat yang sederhana untuk mengencourage umat Tuhan untuk apa? Untuk mendidik anaknya di dalam takut akan Tuhan. Ya, menarik di sini kata apa? Menurut jalan yang patut bagi orang tuanya atau patut bagi anaknya. Memang anak ngerti mana yang patut, mana yang tidak patut. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Jadi dari satu ayat ini saja pun ada banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita gali, yang bisa kita renungkan, dan terutama yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam satu minggu ini saya mengikuti beberapa berita yang dua diantaranya begitu menggelitik nurani saya. Sampai saya cari beritanya, saya cari berita dari video YouTube, dari podcast, bahkan sampai saya ikuti. Kenapa? Karena saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Ya, kok bisa? Ya ternyata bisa karena terjadi. Berita yang pertama, yaitu, ini laman berita resmi ya, dari Detik News. Ya. Oma opa tewas membusuk di Bogor. Ya, ini bukan di kota Bogornya, tapi di kabupaten, di satu perumahan di daerah Jonggol. Ya, anaknya tak respons sebelum
pemakaman. Jadi opa oma ini sampai meninggal, dua-duanya membusuk di dalam rumah. Ya, keluarganya nggak ada yang tahu. Karena ternyata ketiga anaknya laki-laki semua amat jarang membesuk orang tuanya. Boro-boro ngajak orang tuanya tinggal bersama mereka. Ya, udah nggak membesuk, nggak mengunjungi dan juga katakanlah sibuk. Ya, tidak juga memprovide atau menyediakan apa istilahnya ya, perawat untuk orang tua. Opa umur 83, ya tidak muda ya. Oma umur 72, 73. Oma ini udah stroke. Yang merawat siapa? Opa. Yang merawat opa siapa? Nggak ada. Ya, maka diduga opanya yang sakit duluan. Mungkin serangan jantung, nggak tahu. Lalu karena oma tergantung kepada opa, maka selang berapa hari meninggal juga. Lalu warga bingung, karena memang mereka udah jarang keluar rumah. Paling buka pintu. Lalu tiba-tiba udah nggak kelihatan berapa hari, anaknya juga nggak ada datang. Tiba-tiba udah meninggal. Ya, karena orang curiga kok berapa hari nggak kelihatan. Didobrak rumahnya. Didobrak ternyata sama-sama sudah membusuk. Ya, bukan cuma udah meninggal, udah membusuk. Jadi tragis sekali. Anaknya ditelepon oleh pengurus RT, nggak ngangkat. Ya, nggak ngangkat, tapi ternyata usut punya usut ketika sudah terjadi pemakaman, baru anaknya datang. Satu, yang dua nggak ada kabar. Ya, anak bungsunya yang datang. Ya, tidak jelas apa masalahnya karena dia juga peristiwa baru beberapa hari yang lalu. Namun, bagaimana dengan seorang anak? Dan kebetulan ini opa oma kalau dari namanya Kristen dan memang dimakamkan oleh gereja di daerah itu. Ya, artinya apa? Kristen. Maka patut diduga anak-anaknya dulu anak sekolah minggu. Ya. Lalu setelah besar apa kabar itu pelajaran sekolah minggu? Ya. Apakah nggak pernah baca Alkitab? Nggak mungkin. Ya, karena menikah juga pasti dikotbahin sama pendeta waktu anaknya menikah. Ya. Tapi kenyataannya ada anak-anak yang kita memang tidak tahu. Mungkin ada kesalahan orang tua tidak jelas ya. Karena ini peristiwa kan baru dan ini proses panjang. Tapi fakta bahwa orang tua meninggal, anak nggak tahu, ditelepon nggak diangkat, datang baru di ujung prosesi pemakaman dan satu anak, dua lainnya nggak kelihatan. Ya, saya bacanya miris. Ya, Kristen pula alama. Ya, marganya, famnya Tomasoa. Ya, Tomasoa. Opa ini mantan kapten kapal. Ya, dibilang orang susah bukan orang susah. Ya, terakhir sampai sebelum COVID dia ngajar di sekolah pelayaran. Ya, dia mengajar. Oma agak simpang siur, katanya mantan penyiar RRI, tapi ada yang bilang bukan, dia dulu kerja di satu instansi gitu. Apapun itu, ya, bagaimana kita memandang orang tua, ya. Walaupun mungkin orang tua tidak sempurna, udah pasti nggak ada orang tua sempurna. Kita tanya aja kepada diri kita sempurna nggak mendidik anak? Pasti banyak kekurangan. Ada yang bergumul di dalam menyediakan waktu, ada yang bergumul di dalam menyediakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak, bahkan mungkin ada yang bergumul di dalam menyediakan makanan yang bergizi. Ya, karena kalau mau makan seimbang tidak murah, ya. Tidak murah. Ya. Bahkan saya juga pernah mengalami makan nasi goreng benar-benar nasi digoreng, ya. Nggak ada proteinnya, nggak ada apanya, pernah, ya. Tapi apakah itu membuat suatu alasan bahwa orang tua yang tidak sempurna tidak patut untuk diperhatikan, tidak patut untuk dirawat, walaupun mungkin keadaan kita juga enggak berkelimpahan, terutama dalam hal materi. Wah, ini sangat menggelisahkan, ya, sangat menyedihkan. Bagaimana ada opa-oma yang begitu tua sendirian, nggak ada yang merawat, anaknya jarang jenguk, nggak menyediakan apa-apa untuk orang tuanya. Bahkan satu yang miris, tetangga pernah cerita, katanya kabar anaknya kirim uang 100.000, dicek di ATM, tahu-tahu nggak ada. Ya, ada yang menduga mungkin karena udah minus, ya, kata ada rekening yang nggak ditutup ya bisa minus. Dikirim mungkin langsung dipotong untuk admin, untuk biaya admin, nggak tahu. Ya. Tapi ini bisa menjadi
pemikiran, perenungan yang mendalam bagi kita, terutama bagi kita yang masih punya orang tua. Satu lagi, ini juga menggelisahkan saya juga. Ini kasus di Karawang. Ada anak perempuan, ya, dari 4 bersaudara, ini anak ketiga, anak perempuan. Papanya meninggal tahun 2012 kalau saya tidak salah ingat, ya. Dia menuntut mamanya minta harta warisan 500 miliar. Ya. Mamanya kaget. Karena dia setelah menikah, 3 tahun kemudian ada pertengkaran dengan keluarga, lalu nggak pernah kembali. Bahkan katanya tahun baru Imlek pun nggak pernah menghubungi, nggak pernah datang, pokoknya hilang kabar. Tahu-tahu datang dengan gugatan 500 miliar setelah bertahun-tahun. Ya. Luar biasa. Ya. Bagaimana kalau ini bukan Kristen? Kalau ini bukan Kristen. Tapi fakta bahwa kita kan bilang ada Asian value, ya. Konon kabarnya orang Asia itu sangat respect kepada orang tua, ya. Tidak terlalu individualis, sangat mementingkan keluarga. Tapi ini ada orang yang harusnya menganut Asian value, nilai-nilai keasiaan, ya. Bagaimana keluarga dijunjung tinggi, bagaimana orang tua begitu dihormati. Tapi kok bisa anak nuntut mamanya, ya, alasan dia adalah salah satu ahli waris, maka dia mau minta uang 500 miliar bagian warisannya. Mamanya masih hidup, ya. Padahal dia nggak pernah bantu usaha orang tuanya, dan dia berkali-kali dibantu menikah, bahkan dibelikan rumah, ya. Tapi menghilang bertahun-tahun, datang-datang nuntut, ya, luar biasa. Ya, terakhir dia turunkan tuntutannya. Kalau nggak mau 500 M, 10 M aja, tapi dengan 50 kg emas. Ya, wah ini sama juga, ya. 50 kg emas itu luar biasa banyaknya. Nah, ini kalau mau cari di portal berita banyak. Ya, ini pun saya ambil dari Tribun News. Ya, di yang lain-lain juga ada. Ya, saya mengikuti dan mencoba memikirkan. Tentu orang tua tidak sempurna, ya. Katanya anak itu marah sekali ketika dia diam-diam melihat batu nisan ayahnya di tahun 2021. Katanya tidak ada nama dia atau nama suaminya juga di batu nisan, kan. Siapa yang meninggalkan istri, anak, menantu gitu ya. Katanya menantu tidak masuk di dalam itu, mungkin sama anak putrinya. Dengan alasan itu lalu menggugat. Nah, alasannya mamanya memalsukan dokumen dan lain sebagainya, ya. Padahal itu urusannya lain. Nah, itu panjanglah ceritanya. Tapi yang paling penting, bagaimana ada anak kandung menggugat orang tua kandung yang masih hidup, ya, dan meminta jatah warisan. Dan ceritanya tidak seperti anak yang hilang, ya. Anak yang hilang dikasih, ya. Kalau ini nggak dikasih, mamanya bilang mama masih hidup. Nanti kalau mama udah nggak ada kan buat kalian juga, ya. Kalian bagi. Tapi masih berkeras, sampai sekarang masih berupaya di mediasi. Sudah sampai di Polda Jawa Barat. Ya, tapi sangat miris, ya, melihatnya. Entah itu orang Kristen atau bukan, tapi namanya menghormati orang tua itu adalah nilai-nilai universal. Saya pikir bukan hanya Asian value, semuanya, ya. Mau American value, African value, pasti semua diajar menghormati orang tua. Tapi fakta, ya, di zaman now, di zaman kekinian, begini modelnya, ya. Jangan sampai ini terjadi, ya. Kita berdoa jangan sampai terjadi di keluarga kita, dan juga jangan sampai terjadi lagi dimanapun juga. Nah, berikutnya, ya, ini memang ada banyak hal yang bisa mempengaruhi bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia itu beda sekali dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, saya pernah nonton jerapah melahirkan, kambing melahirkan, ya. Pas melahirkan itu jatuh, ya. Dari ketinggian loh jatuhnya kalau jerapah itu, ya jerapah kan tinggi, ya dia kan nggak bisa berbaring di tempat tidur, melahirkannya berdiri. Anaknya jatuh, langsung jatuh begitu. Tapi tidak lama, hitungan menit mungkin, atau kurang dari 1 jam, berdiri. Ya, berdiri itu hewan, sambil gemetar-gemetar tapi berdiri. Ya, lalu pelan-pelan nanti mulai melangkah, cepat sekali. Ya,
cepat sekali. Beda dengan anak manusia. Ya, anak manusia dari kecil, ya bahkan dari kandungan, mulai dari satu sel, lalu bertumbuh di dalam kandungan, itu aja udah 9 bulan. Setelah lahir, ya ini yang di dalam kandungan fase embrionik. Lalu pasca embrionik, dia lahir nggak bisa apa-apa, ngomong nggak bisa, baca nggak bisa, ya nggak ngerti, dibisikin apa juga nggak ngerti. Lalu perlahan-lahan mulai berkembang, ya udah bisa ngomong nanti satu kata, atau pertama bisa genggam tangan, ya bisa mencari ibunya, ya inisiasi menyusui dini, bisa cuma itu aja. Lalu perlahan bisa mendengar suara, matanya udah mulai bagus, bisa merespon, ya kan? Lalu bisa mulai goyang-goyang, lalu putar badan, lalu nanti 9 bulan bisa merangkak, akhirnya bisa berdiri, bisa berjalan, dan seterusnya. Fasenya lama, ya, lama dan ada prosesnya. Lalu masuk masa kanak-kanak awal. Ini baru nanti belajar huruf lah, ya, belajar yang sederhana sekali. Lalu ada fase kanak-kanak tengah dan akhir. Ini mulai nanti membaca, mengenal angka, berhitung sederhana, melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Dan itu terus berkembang, nggak langsung hebat dia. Lalu masuk fase remaja, wah ini yang banyak struggling di sini. Ya, yang banyak struggling di sini. Biasanya anak-anak yang dianggap sebagai sweet burden atau beban yang manis, ya, atau nice burden, beban yang menyenangkan, karena anak-anak itu lucu, ya, lucu. Pas udah remaja, mulai menyebalkan, ya, menjadi bitter burden. Ini anak siapa sih? Ya anak papa lah, gitu kan. Kok bandel banget? Ya mungkin mirip papa dulu waktu papa kecil. Ya, apa dibilang disahut, Dan ini memang fasenya, ya, fase remaja. Mulai pencarian jati diri. Enggak menerima perintah bulat-bulat. Dia harus ada rasionya mulai jalan. Kenapa saya harus lakukan? Kalau enggak saya lakukan, kenapa memangnya? Ya, udah mulai mencoba-coba. Ya, udah mulai mencoba-coba. Ini fase remaja. Dan lalu ada fase dewasa muda. Disinilah mulai dewasa secara fisik. Ya, tetapi lalu mulai meniti karir. Jadi setelah lewat umur 30, fisik udah mentok tuh. Udah mentok. Ya, menurut riset begitu. Mulai keluar penyakit ini, penyakit itu, ya, gangguan-gangguan kesehatan. Lalu fase dewasa tengah. Ya, saya pikir saya dewasa muda, rupanya enggak dewasa muda lagi saya, ya. Apa boleh buat? Udah dewasa tengah sekarang. Nah, ini juga udah mulai kalau ngobrol udah mulai tentang kesehatan, ya kan? Nutrisi, nanya dokter ini yang bagus yang mana ya? Dokter itu yang bagus yang mana ya? Ya obrolannya udah begitu, ya. Tapi di fase ini karir biasanya menuju puncaknya. Makanya ada pepatah bilang life begins at 40. Ya, katanya kehidupan dimulai setelah umur 40, padahal dari bayi juga udah hidup, ya. Tapi itu karena apa? Biasanya di puncak karir, ya. Itu kerennya, tapi bahayanya puber kedua, ya. Itu juga seringkali struggling, ya, perjuangan di dalam rumah tangga. Dan terakhir, masa tua, di atas 60 tahun. Ya, ini emang udah obrolannya tentang kesehatan semua, ya. Atau main cerita tentang anak. Wah, anak saya kerja di sini, anak saya kerja di sana, cucu saya sekolah di sini, cucu saya sekolah di sana. Ya, itu prosesnya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa proses di dalam kehidupan manusia tidak sederhana. Tidak sederhana. Ya. Yang paling jelas terlihat hanya proses perkembangan fisik. Ya, itu jelas. Ya, anak 4 tahun nggak mungkin brewokan, ya, nggak mungkin. Tapi kalau udah remaja, udah dewasa nanti, waduh, barulah mulai beli cukur jenggot, ya, jelas. Tetapi perkembangan di dalam aspek lainnya tidak melulu itu linear dengan proses perkembangan fisik. Ya, ada anak yang sejak kecil pemalu, udah bapak-bapak pun masih pemalu. Ya, pikirkan pemalu karena belum tahu banyak. Belum bergaul banyak, ya ada orang udah punya profesi tinggi juga tetap pemalu, ya tetap pemalu, karena itu pembawaan juga, ya
Ada orang yang kalau karena dia bertugas untuk tidak kelihatan pemalu, dia tidak kelihatan pemalu. Tetapi setelah selesai tugasnya, pemalunya kembali. Ya. Saya sendiri termasuk sebenarnya basicnya introvert. Tapi kalau di mimbar nggak mungkin diem aja gini kan. Ya orang tugas khotbah mau gimana. Ya. Tapi tetap akan ada waktunya saya dicari orang nggak ada. Ya. Ngumpet sendiri. Ya, bukan antisosial, bukan. Karena aslinya introvert, perlu waktu untuk sendiri, menyendiri, nggak ketemu siapa-siapa, termasuk istri, ya, mencari tempat aman. Wah, enggak, ya, tapi maksudnya memang perlu me time, itu orang introvert. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak termasuk kita sebenarnya orang dewasa, apa saja? Faktor keturunan, itu pengaruh, ya. Maka biasanya kalau anaknya jenius, biasanya orang tua atau salah satu di antara orang tua juga ada yang bagus, ya, secara kognitif, ya. Makanya dibilang juga, wah dia tingginya sama kayak papanya ya, wah, pintarnya dia, ramahnya kayak mamanya. Ya, jadi memang sebagian itu diturunkan secara biologis, termasuk penyakit, ya. Biasanya ada orang sakit jantung ditanya, orang tua ada yang riwayat jantung, ya, atau sakit diabetes atau darah tinggi, ya. Bahkan dari artikel yang saya baca termasuk kelainan mental juga ada yang keturunan, ya. Termasuk nanti itu yang di bagian bawah ada OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ya. Ini penyakit, ya, ini penyakit yang unik ya, nggak bisa. Contohnya lah, bentar-bentar cuci tangan. Ya, karena apa? Karena dia selalu merasa kotor. Ya, ini bukan karena kebersihan, bukan karena dia bersih, tapi karena ada gangguan mental. Ya, ini penyakit baru ya kalau 20 tahun lalu di negara kita kurang dikenal. Ya, ada lagi ADHD. Ya, apa ini singkatannya? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oh, ini nggak bisa diem. Ya, nggak bisa diem. Dia hiperaktif, lalu nggak bisa konsentrasi, lari terus ke sana kemari. Kalau dulu pasti dibilang anak bandel, ya, anak bandel. Jadi kalau anak kita lari-lari, langsung, kamu ADHD ya? Bukan, ya. Padahal kita juga gitu dulu kan, susah dibilangin, kabur terus. Saya aja termasuk waktu remaja, ya nakal-nakal remaja saya juga, ya. Disuruh tidur siang, saya pura-pura tidur siang ini, pas mama saya meleng, kabur saya. Ya, langsung kabur dari rumah karena pengen main, nggak mau tidur siang. Ya, lalu kok lasak banget sih anak? Ya, memang kebanyakan anak karena apa? Energinya banyak. Ya lasak. Belum tentu itu gangguan mental, belum tentu. Ya, ada speech delay, ini terlambat bicara. Nah, makanya tadi pertumbuhan perkembangan itu tidak selalu semuanya itu sama. Ya, baik perkembangan fisik, perkembangan mental, apalagi spiritual, ya, apalagi spiritual. Jangan heran melihat orang dewasa tapi sifatnya kekanak-kanakan, ya. Jangan heran orang udah 20-30 kali ikut Natalan, tapi kerohanian masih jauh dari harapan. Belum bisa jadi teladan. Karena apa? Karena ini semua berbeda. Aspek fisik, aspek mental, spiritual itu beda-beda, ya. Diharapkan sih berkembangnya sama-sama. Tapi nggak begitu kenyataannya. Beda-beda. Ada orang yang kayaknya pembawaan dirinya, sikapnya lebih dewasa dari usianya. Ada yang seperti itu. Makanya jangan heran kadang kita lihat anak kok dia baik banget ya. Padahal umurnya masih harusnya dia lagi bandel-bandelnya nih. Ya, menurut kita bandel ya, maksudnya lagi aktif-aktifnya. Tapi orang berbeda-beda. Lalu apalagi faktor lingkungan ini juga pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Makanya jangan heran ada daerah tertentu, wah dianggap, wah itu mah lingkungan itu lingkungan orang-orang pinter. Ya kadang-kadang begitu. Kemarin ada satu kali kunjungi jemaat, dibilang di sini banyak dokter-dokter yang tinggal di sini. Nah, selain mungkin karena rumah sakit, ya orang senang dengan apa? Orang senang dengan lingkungan yang mirip-mirip. Ya misalnya lingkungan yang well educated. Ya, atau lingkungan yang orang menengah atas secara ekonomi. Ya. Di satu sisi
itu, wah kok itu nggak mau nyampur sama yang lainnya. Orang kecenderungan gitu. Termasuk orang, ya, ada yang senang tinggal yang daerah yang satu sukunya banyak. Ya, saya pertama pernah tinggal di satu daerah, ada satu daerah yang sebenarnya itu lingkungan kumuh. Ya, lingkungan kumuh. Padahal nggak semuanya di situ orang susah. Ya, ada yang dia punya rumah di perumahan, dia kontrakin, dia tetap tinggal di situ. Ya, di satu sisi mungkin tambah pasif income, tapi di sisi lain karena nyaman dengan satu suku. Ya, kumpul sama-sama, bahasanya sama, budayanya sama. Jadi merasa lebih nyaman. Dan itu pengaruh. Dan daerah itu waktu kami dulu melayani, banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak anak-anak yang ngutip-ngutip sampah untuk dijual kembali. Karena apa? Ya lingkungan itu ya begitu. Maka ketika dilihat, oh begitu tuh cara cari uang. Ya, sadar tidak sadar sebagian tuh terpengaruh. Makanya di mana kita tinggal, di mana kita bergaul, di mana kita bersekolah, termasuk anak-anak kita, sedikit banyak itu ada pengaruhnya. Ya, sedikit banyak ada pengaruhnya. Makanya ini bagian dari tanggung jawab orang tua. Didiklah orang muda atau didiklah anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Ini menuntut tanggung jawab yang besar dari orang tua. Tentu nanti ada faktor X tadi, anugerah Tuhan. Ya, ada anugerah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh seenaknya sendiri, itu urusan Tuhan. Ya, anak saya urusan Tuhan, masa depan anak saya urusan Tuhan. Kita harus tanggung jawab. Karena kita diberi akal budi, diberi hikmat. Nah, kemudian minat dan bakat ini juga kognitif. Nah, ini juga kita bersyukur zaman semakin modern, ilmu pengetahuan dibukakan oleh Tuhan melalui para peneliti. Ya, zaman saya sekolah aja dulu, papa saya masih yang penting sama dia nilai apa? Matematika. Ya, yang pintar itu nilai matematika, yang lain tuh nggak penting. Ya, padahal apa? Ya riset terkini membuktikan keliru. Ya, kecerdasan berhitung hanya salah satu dari setidaknya ada 8 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Ya, itu logical mathematical. Ya, itu salah satu dari kecerdasan. Jadi pemain bola yang paling hebat di dunia sama sulitnya dengan juara olimpiade matematika sedunia. Sama sulitnya. Ya, jadi atlet yang hebat, ya, orang yang kuat itu juga nggak gampang. Perlu latihan panjang, bukan cuma pelajaran di sekolah. Ya, tentu pelajaran di sekolah jangan ditinggalkan. Ya, tapi kita bersyukur pendidikan sudah banyak berkembang. Ya, nggak kaku lagi, bahkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bukan berarti merdeka dari kurikulum. Harus bikin kurikulum sendiri yang menyesuaikan dengan minat dan bakat anak, itu maksudnya. Ya, bukan nggak ada kurikulum sama sekali. Bukan, kita bersyukur sekali. Kita hidup di zaman di mana perkembangan ilmu luar biasa. Ya, maka kalau anak kita mungkin jurusannya tidak umum, ya pingin masak. Lu bikin masakan yang paling nikmat sedunia juga susah. Makanya ada restoran bintang 5, ada kaki 5. Ya, karena apa? Beda cara masaknya, beda secret resepnya beda. Sama sulitnya itu semua. Ya, maka sekarang kita ditolong. Makanya menurut jalan yang patut baginya. Artinya apa? Sesuai dengan minat dan bakat anak. Ya, kalau boleh kita tafsirkan di era modern ini. Jangan seturut dengan orang tua. Ya, orang tua kan pikirannya dengan cara zaman oldnya. Ya, dengan zaman oldnya. Harus begini, baru pinter. Harus begitu, baru sukses. Harus kerja ini, baru terpandang. Kalau enggak ini, enggak mengangkat status keluarga. Ya. Karena apa? Ya karena kita dididik dengan status zaman pola asuh puluhan tahun yang lalu. Ya, zaman sekarang udah sangat berbeda. Dan pola asuh orang tua juga sangat pengaruh. Ya. Sangat pengaruh. Nah, karena itu sebenarnya anak yang berproses ini, yang paling penting yang dengar khotbah ini bukan anak, tapi orang tua. Ya, sadarlah kita bahwa anak itu bukan harus sama seperti keinginan kita. Ya, kadangkala orang tua dulu mimpi mengejar, katakanlah pingin kuliah di kampus tertentu, gagal. Wah, anaknya dijadikan untuk ajang balas dendam. Ya, nggak begitu. Ya,
Tergantung minat dan bakat, walaupun memang banyak yang pengaruh orang tua, katakanlah orang tua dokter, anaknya dokter. Ada yang gitu kan? Orang tua ahli hukum, anaknya ahli hukum. Ada, karena apa? Ya karena lingkungan tadi. Ya, karena lingkungan. Nah, tapi nggak mesti. Nah, karena itu pola asuh orang tua itu sangat penting. Ya, dalam arti apa? Ya nanti ada poinnya nanti. Lalu nutrisi juga penting. Ya, salah satu atlet bulu tangkis, legenda bulu tangkis pernah bilang, legenda bulu tangkis Indonesia yang juara 7 kali berturut-turut itu. Ya, Rudi Hartono. Dia bilang itu faktor nutrisi itu amat sangat penting. Ya, amat sangat penting untuk mendukung seorang atlet. Kalau nggak didukung dengan nutrisi, ya sulit. Ya, sulit karena itu nutrisi sangat penting. Lalu ada gangguan-gangguan ini secara umum. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang lebih mengerti daripada saya. Nah, poin yang paling penting untuk kita renungkan adalah bagian ini. Ya, jangan mimpi anak kita berproses dengan baik kalau orang tua ataupun pengajar tidak berproses. Ya. Kita mau anak kita jadi bibit unggul. Padahal kalau kita cetakan kue, kita berkarat. Udah berkarat, lobang-lobang lagi di sana sini. Tapi maunya kue yang dihasilkan bagus, mulus, cakep. Ya. Padahal cetakannya aja udah nggak karu-karuan. Udah berkarat, penyok-penyok lagi, bolong-bolong lagi. Ya. Jangan mimpi punya cetakan yang bagus. Walaupun sekali lagi tadi ada faktor X. Ya. Ada faktor X. Tetap kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tolong. Di tengah-tengah kelemahan saya, keterbatasan saya, anak-anak saya kiranya dipelihara oleh Tuhan. Cucu-cucu saya, mantu-mantu saya semua dipelihara oleh Tuhan. Tapi secara logika kita harus set example. Kita harus menjadi teladan yang baik. Ya, harus jadi teladan yang baik. Maka logikanya cetakannya bagus, ya nanti kue yang dicetak juga bagus. Nah, itu logikanya. Ya, terlepas dari tadi faktor X. Entah itu karena Tuhan atau karena setan. Atau karena lingkungan. Atau yang lain. Tapi tugas kita sebagai orang tua ya adalah berproses. Menurut proses yang memang harus dijalani. Kalau kita masih punya orang tua, kita balik. Jangan tuntut orang tua, tuntut diri sendiri. Ya, apalagi kita orang Asia. Ingat Asian value. Ya, selalu respect kepada orang tua. Harus selalu respect. Orang tua kita tidak sempurna. Tapi kita bisa melihat sisi-sisi yang bisa diperbaiki untuk diri kita. Supaya kita jangan lanjutkan kepada anak-anak kita. Kepada cucu-cucu kita. Kita perbaiki bagian-bagian mana yang kurang. Dan jangan menyalahkan mereka. Karena mereka juga terbatas di dalam pola asuh, di dalam lingkungan pergaulan zaman puluhan tahun yang lalu. Beda. Ya, maka kita harus menjadi teladan. Ingat. Ya, satu tindakan itu dibilang speaks louder, berbicara lebih kuat daripada 1000 kata-kata. Ya, walaupun ya nggak otomatis juga. Ya, tapi zaman sekarang kan bilang teori, ngomong doang, no action talk only. Walaupun kita udah teladan pun belum tentu juga ngikut. Ya, kalau kita udah jadi teladan nanti dasar kalau bandel bilang ya kan orang masing-masing, pilihan masing-masing, cara masing-masing. Ya. Bisa pakai alasan rohani, saya belum waktu Tuhan untuk saya bertobat sekarang. Ya, pinteran dia daripada Tuhan. Ya kan? Padahal udah dibilang, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, udah 2000 tahun lebih, dekat juga gak jadi-jadi katanya. Nah, dasar orang ya begitu. Tapi tugas kita bukan itu, tugas kita menjadi teladan. Ya, sesimpel itu, sesederhana itu. Ya, karena itu Titus 2 ayat 7a mengatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Jadi jangan cuma ngomong doang. Kalau kita jadi teladan, baru kita ngomong, kita memberikan dasar yang kuat. Ya, kita memberikan hak untuk berbicara. Perkara dia nurut nggak nurut itu nomor 2. Tapi dia nggak bisa bantah kita. Papa ngomong doang. Mama teori doang. Ya, lakukan dulu dong, baru kami ngikut. Ya. Nah, set example. Jadilah teladan. Yang kedua, yang terakhir, ya. Nah, orang tua maupun pengajar melatih anak secara konsisten, kreatif, inovatif, dan penuh kasih serta disiplin.
Nah ini yang nggak gampang. Ya, zaman 30-40 tahun lalu, kayaknya disiplin yang di depan, kasihnya di belakang. Ya, justru papa pukul kamu karena sayang, tahu nggak kamu? Ya, saya waktu SD dulu, ya apa boleh buat, gurunya Batak ya. Nyanyi, ya saya ngomong karena saya orang Batak juga. Nyanyi nggak bisa baca not, dipukul pakai penggaris kayu ya. Tapi ya hasilnya sekarang jadi bisa baca not ya. Tapi teman yang lain tetap nggak bisa tuh, ya kan? Kelas 3 SD loh, diajarin baca not, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak pas nadanya, dihajar pakai penggaris kayu. Ya. Lalu pas bandel kelas 5 SD, mau ditarik jambang saya gini kan. Saya kebetulan jambang panjang ya. Ditarik gini, sakit banget. Berani nggak cerita sama orang tua? Nggak berani. Kalau cerita, dapat bonus lagi. Sebelah mana yang ditarik jambangnya? Sebelah sini. Ya udah papa sebelah sini, biar imbang katanya. Nggak berani, coba sekarang. Wah, senggol anak, langsung komplain ke kepala sekolah. Langsung ke Komnas Perlindungan Anak. Dan lain sebagainya. Padahal dengan cara yang begitu keras, kesannya disiplinnya di depan, kasihnya ada tapi nggak kelihatan. Ya. Tapi bisa, hasilnya bisa bagus. Ya, sekarang nggak boleh kekerasan, hasilnya bagus nggak? Ada yang bagus, ada yang jelek juga. Ya, ternyata menghasilkan generasi yang sekarang dibilang generasi strawberry. Ya, jadi ketegasan, kekerasan hilang, tapi ketangguhan juga berkurang. Nah ini nggak gampang, karena itu firman Tuhan itu keseimbangan. Ya, pola didikan itu harus seimbang. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya, jadi disiplin itu perlu. Kasih juga perlu. Nah, bagaimana menemukan keseimbangan di dalamnya ini nggak gampang. Tiap anak beda caranya. Ingat tadi, jalan yang patut baginya. Beda-beda. Ya, tiap anak beda sifat. Tiap anak beda temperamen, beda karakter. Maka orang tua, karena kita pernah jadi anak, kita harusnya lebih bijaksana. Ya, wah anak yang begini, caranya begini. Ya, jangan pakai satu cara. Jangan pakai satu cara. Karena itu apa? Kita harus kreatif, inovatif. Sekarang banyak sekali buku-buku pola asuh, buku-buku mendidik anak, buku-buku temperamen, buku-buku pola asuh. Banyak sekali. Kita sangat tertolong. Bahkan kita dibanjiri informasi sampai nggak mampu bacanya semua. Ya. Tapi yang terpenting apa? Anak-anak itu butuh teladan, butuh disiplin, tapi juga butuh kasih. Jangan sampai kasih nggak ada disiplin, rusak anak. Ya, jangan sampai disiplin nggak ada kasih, kaku. Ya, jadi kaku. Maka periksa diri kita masing-masing, periksa keluarga kita masing-masing. Apakah kita mengimplementasikan kasih dengan cara anak minta apa dikasih. Anak mau apa aja bebas karena saya sayang. Kasih fasilitas sehebat-hebatnya, secanggih-canggihnya, semahal-mahalnya. Ya, bukan itu yang dibutuhkan. Ya. Teladan, disiplin, tapi enggak sembarangan. Ya. Disiplin tanpa kasih jadi kaku, jadi enggak enak sekali. Ya. Maka perlu di-merge, digabungkan, ya, dan temukan keseimbangan antara diri kita, pasangan kita dengan anak. Suami istri juga perlu rembuk bagaimana pola didik anak untuk si abang, si kakak, untuk si adik, si Cece, si Meme, Koko, ya, sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Ya. Maka tadi jalan yang patut baginya, bukan suka-suka kita. Saya juga dulu dihajar papa saya kok. Ya, saya baik kok sekarang. Ya, belum tentu. Sekarang anak lemah. Begitu kita bentak sekali aja, jemaat ada yang cerita. Di kantor ada yang dibentak sekali langsung resign. Ya, kerja baru sebulan. Ya, langsung resign. Toksik nih kantor katanya. Langsung pindah. Beda zamannya. Jadi jangan kita di dalam tongkat ada didikan. Ya, nggak gitu juga. Ya, maka kita harus bijaksana, mengerti akan apa yang menjadi yang terbaik bagi tiap-tiap anak, ya. Dan sisanya serahkan kepada Tuhan, ya. Ingat di Alkitab ada anak-anak yang contohnya tidak baik, tapi dia baik, ya kan? Ada yang udah pernah jahat, akhirnya jadi baik. Rasul Paulus.
Ada yang papanya bukan orang Kristen, Timotius, cuman mamanya yang Kristen, tapi dia jadi anak baik. Ya, jangan sampai kita menjadi anak-anak udah orang tuanya baik, kitanya bandel. Ya kan? Anak-anak Imam Harun. Nah, dan yang lain-lain ada banyak lagi contoh-contoh. Ya. Jadi jangan kita semata-mata mengandalkan anugerah Tuhan tanpa mengambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab itu. Kalau anak kita bandel, ada saham kita di situ, saham bandelnya. Ya, mungkin kita kurang kasih waktu, mungkin kita kurang memberi disiplin, ya, mungkin kita merusak dengan kasih yang tidak ada batasnya, ya. Mungkin juga karena kita juga dengan pasangan ribut terus misalnya. Jadi tidak jadi teladan, pasti di balik anak yang bandel ada andil orang tuanya. Demikian juga anak yang baik, sedikit banyak ada andil dari orang tuanya. Tinggal kita pilih. Kita mau jadi orang tua yang jadi teladan atau tidak. Kita mau jadi orang tua yang kreatif atau tidak. Inovatif. Ya, kebenaran tetap sama, hanya packagingnya yang berubah-berubah. Sesuai dengan perkembangan zaman. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya kita sebagai anak ditolong oleh Tuhan untuk semakin berproses lebih baik. Kalau kita sebagai orang tua, kiranya kita juga terus diproses Tuhan, menjadi orang tua yang lebih baik. Dan kiranya anak-anak kita terus berproses oleh anugerah Tuhan menjadi lebih baik. Selamat merayakan Hari Anak, dan nanti juga akan ada pujian untuk anak-anak, tapi anak-anaknya nggak ada. Ya, nanti anak-anak akan masuk sebelum papa mama nyanyi, anak-anak akan diundang masuk untuk mendengarkan. Oh gitu, ya. Di rumah nyanyinya beda nadanya ya, di gereja nyanyinya bagus. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Orang tua tetap di depan, anak-anak silakan maju ke depan. Temukanlah orang tua kalian masing-masing. Nggak mesti yang nyanyi juga ya. Semua anak-anak yang ada orang tuanya, baik yang duduk di kursi, ajak ke depan. Ya, orang tua semua yang anak-anak yang ada di sekolah minggu, silakan maju ke depan. Ya. Ya. Sudah semua? Iya, baik, semuanya udah di depan ya, anak-anak bersama dengan orang tua masing-masing. Saya mengajak semua jemaat untuk berdiri, kita akan satukan hati, kita berdoa bersama-sama untuk anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan ini. Mari kita berdoa. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda, demikianlah firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus memberkati anak-anak ini, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati mereka di dalam pembelajaran di sekolah, di dalam pergaulan mereka, di dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Kira Tuhan yang menyempurnakan setiap kekurangan yang ada, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, sehingga orang-orang tua juga boleh terus berubah menjadi lebih baik, menjadi teladan, menjadi orang tua yang mendidik dengan disiplin dan dengan kasih. Sehingga anak-anak kami boleh tumbuh kembang di dalam takut akan Tuhan, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak ini, sehingga mereka di masa dewasa mereka nanti, mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, akan menjadi generasi yang membawa perubahan, yang membawa pengaruh, memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan gerejamu, bagi perkembangan bangsa dan negara, di bidang-bidang yang Tuhan bawa mereka seturut dengan kehendak Tuhan kepada pribadi lepas pribadi dari anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami memberkati semua anak-anak yang ada di sini maupun yang mungkin sedang studi di tempat lain. Kiranya Tuhan yang memeliharakan kehidupan setiap anak-anak yang ada. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi setiap anak, kami berdoa, kami bersyukur dan memohon. Amin.